Nah, di pagi hari ini pinanggih kalih kula kita akan bahas soal hadiah. Dapat hadiah seneng nggak? Iya, kayaknya seneng banget, gitu kan. Nah, tapi waspada, ada hadiah tapi justru malah bernilai dosa. Yang seperti apa? Kenapa? Gitu kan? Dampaknya apa? Nanti kita bahas, insya Allah. Semoga bisa menjadi nasihat bagi kita semua, ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, arsyadakumullah, salawat, salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sekau dalam dinul Islam la yaumil qiyamah. Ya. Saya mulai dari sini, Bapak Ibu. Asline Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah, saling, karena sabda beliau kayak gitu. Ini ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian supaya kalian saling mencintai. Jadi aslinya niku kalau panjenengan justru malah disuruh untuk saling memberi hadiah. Saling sih napa saling? Saling sih napa? Ya gentenan itu maksudnya gitu. Tapi ra kabeh-kabeh biasanya karpe sing nampani tok. Kon aweh kepripun? Abot. Nah, padahal aslinya ya saling memberi hadiah supaya saling mencinta. Kalau nanti saling mencinta kita jadi beriman. Kalau beriman nanti kita jadi masuk surga. Kata Nabi gitu. Nah, bahkan sebenarnya memberi hadiah itu manfaatnya banyak banget. Sehingga Nabi tadi perintahkan kita untuk saling memberi hadiah. Saya contohkan nih. Kalau ada seorang anak ngasih hadiah kepada orang tua, maka ketahuilah, maka ini termasuk di antara bentuk birrul walidain. Apa? Bekti dumateng tiang sepuh. Jadi salah satu wujud bekti sih kepripun? Anak ngasih hadiah kepada orang tua, gak usah mahal-mahal. Bar ngaji tuku ketan goreng, mampir maring ngone biyunge tukokna sejinah. Dampiraken ngene biyunge ngene rama biyunge kepripun? Alah seneng banget ya Allah, anake nyong bari ngaji kelingan ya esuk-esuk wis tinggawakna ketan goreng. Ini masuk kategori birrul walidain, enggak harus puluhan ribu atau ratusan ribu, jutaan, enggak. Nyeneng ke wong tua, hadiah itu seperti itu saja sudah masuk kategori bekti dumateng tiyang sepuh. Dua, kalau seorang kerabat ngasih hadiah kepada kerabatnya, ini juga bagian daripada silaturahim. Jenengan plesir teng Jogja, badi gawa oleh-oleh bakpia. Bakpia sedus pinten? Sedus isi 20 biji, berapa harganya? Paling 30.000, 40.000. Sampai kali tengah dicausaken dumateng adine. Adine pripun? Jen kakangnya plesir maring Jogja kelingan ya nuko kang nyong bakpia gitu kan. Sehingga nanti ini bagian daripada silaturahim yang dijanjikan dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur. Masyaallah. Jadi saling memberi hadiah seperti itu. Bahkan tetangga memberi hadiah kepada tetangganya, ini juga bagian memenuhi hak tetangga. Dan ini satu perkara yang sangat dianjurkan banget di dalam Islam. Sampai Nabi itu pernah cerita, setiap kali ketemu dengan malaikat Jibril pasti diwanti-wanti, Muhammad, ojo lali, tonggo. Besok ketemu lagi, malaikat Jibril mengingatkan lagi, wahai Muhammad, jangan lupa berbuat baik pada tetangga. Seperti itu. Sehingga Nabi SAW pun memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik terhadap tetangga. Sampai urusan apa? Kalau bisa saling memberi hadiah. Dan Nabi itu mencontohkan itu kepada sahabat Abu Dzar ini. Ada hadis menarik ini. Karena ini urusan yang kayaknya ibu-ibu banget. Tapi dipesankan Nabi laki-laki kepada seorang Abu Dzar yang juga laki-laki. Pesannya gimana? Begini nih. Ya Abu Dzar, idza tabahtukumul maraqah fa aksiru ma'ah. Hai Abu Dzar, nek masak sayur perbanyak duduhe, kuahe. Ngapain kok suruh diperbanyak kuahnya? Suruh berbagi dengan tetangga. Ini Nabi sampai pesan seperti itu. Nek masak, ake-ake duduhe.
Nah, berarti ibu-ibu nanti kayak gitu, masak opor duduhe sing akeh, tanggane wae duduhe tok. Dagingnya pangan dhewe. Kayak gitu. Terus niku oke sunah Nabi gitu kan gitu. Ya maksudnya suruh berbagi ya dengan daging-dagingnya juga. Maka ini termasuk memenuhi hak tetangga, dan itu di dalam Islam itu ternyata amal yang sangat besar. Atau andai ada tuan rumah memberi hadiah kepada tamu, maka ini juga bagian daripada ikramud duyuf. Apa? Ikramud duyuf. Dan ini Nabi pernah bersabda nih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim diyafahu." Sinten tiage kok ngaku beriman dumateng Allah lan dinten akhir, muliakan tamunya. Jadi seakan-akan itu kalau dibalik gini, enten tiang kerawan tamu kok ora dimulyakaken, maka jane niku tiang mboten beriman, Pak. Dados sang tiang beriman kepripun? Kerawan tamu ya dimuliakan tamune. Nah, salah satu bentuk memuliakan tamu itu gimana? Memberi hadiah kepada tamu. Memberi hadiah sih ya mungkin pulang dioleh-oleh, tembriku disupu dan seterusnya. Konon kan gitu, kalau ada adat atau adabnya itu gitu. Jadi kalau tamu kok ngalem-alem nopo sing jenengan gadai, maka tuan rumah itu mestinya monggo diasto kondur mawon kayak gitu. Itu adabnya gitu. Misalnya nih ada tamu datang, ibu niku kok kembang aglone maneh apik temen gitu kan. Maka tuan rumah jenengan jadi tuan rumah terus jawabnya gimana? Jenengan ngersakaken apa monggo diasto kondur mawon kayak gitu. Ini bagusnya seperti itu. Cuma ketemu tamu ning tamu madan trunyak gitu kan. Jadi ibu lemarine jenengan apik temen, kursine jenengan apik temen, karpeten jenengan apik temen. Berarti kepripun? Ya wis ngono digawa kabeh, lemarine digawa, TV-ne digawa, kursine digawa. Iki tamu ning tamu kurang ajar. Tapi aslinya seperti itu, bahwa tuan rumah itu sebagai bentuk ikramud duyuf itu apa? Memberikan hadiah kepada tamu, dan insya Allah nanti akan diganti oleh Allah. Dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur juga. Termasuk seorang muslim aslinya ya didhawuhi kan saling memberi hadiah dengan muslim yang lain, supaya nanti ukhuwah terjalin dengan erat. Kalau ukhuwah terjalin dengan erat itu nanti umat Islam pun akan menjadi kuat. Kita simpulkan, berarti memberi hadiah itu sebenarnya amal yang sangat mulia di dalam Islam. Nah, dari sini yo coba kita kenali dulu. Apa toh pengertian hadiah niku? Hadiah sih apa? Definisinya. Ini kaum muslimin. Hadiah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain untuk memuliakannya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada yang diberi. Saged dipahami napa mboten? Jadi jenengan maringi setunggaling perkawis dumateng setunggaling tiang niku tujuannya napa? Mulyakaken, ngormati, memberi penghargaan, maka pemberian itu namanya hadiah. Lah bedanya dengan sodakoh niku nopo? Sodakoh itu pemberian seseorang kepada orang lain sebab rasa melas. Kalau tadi bentuk penghormatan namanya hadiah, ning angger serba melas dilandasi rasa kasihan itu namanya sodakoh. Bisa membedakan? Saged bentenaken antara hadiah dengan sodakoh? Hadiah nopo? Pemberian tujuannya untuk memuliakan, pemberian tujuannya untuk penghormatan, pemberian tujuannya untuk menghargai. Nek sedekah pemberian yang sebaban melas. Contoh kita kembali ke fikih kurban. Daging kurban kan dibaginya nggo apa bazi gitu kan. Kalau di surat Al-Hajj kan disebutkan, 1 bisa buat disimpan nafkah keluarga, 2 hadiah bagi kerabat, 3 sedekah bagi fakir miskin. Loh apa beda nih hadiah bagi kerabat dengan sedekah bagi fakir miskin? Beda. Jenengan nyembelih korban, dulure utawa kakangen jenengan jane sugih ya korban. Boleh enggak jenengan memberikan sebagian daging korban jenengan teng mase jenengan padahal dia juga korban, dia wong sugih? Boleh enggak? Namanya apa? Hadiah. Ning nek jenengan daging korban dikasihkan kayak gitu akan maring kaki tarjo kayak kayane lamangan daging ya paling ya setahun sepisan gitu kan. Berarti tujuannya napa no? Melas.
belas kasihan, maka namanya apa? Sedekah. Dua-duanya baik hadiah maupun sedekah itu amal yang sangat mulia di dalam Islam, yang nanti menjadi sebab kita dilapangkan rezeki, yang nanti kita akan dijauhkan dari bala bencana, yang nanti hadiah atau sedekah itu akan diterima oleh Allah, dipelihara sampai besok pada hari kiamat kita akan terkaget-kaget. Ternyata sedekah dan hadiah yang kita berikan sudah berubah menjadi segunung besar pahala karena dipelihara oleh Allah. Ini hadiah. Jadi kita simpulkan sekali lagi, memberi hadiah itu amal yang sangat mulia di dalam Islam dan pahalanya sangat berlimpah. Nah, tapi waspadalah. Ini banget ya, waspadane ping telu kan berarti nomor tadi. Waspada kepripun Ustaz? Ada saatnya hadiah justru malah bernilai. Dan kepriwe ki jere mau amal mulia, tapi karena hadiah-hadiah kok justru malah bernilai dosa. Nah, sekarang kita bahas. Kapan ini hadiah jadi justru bernilai dosa? Ada sebabnya. Suatu pemberian atau hadiah itu jadi bernilai dosa kalau di dalamnya ada tujuan. Salah satu dari 5. Ada apa? Tujuannya soal nopo. Nah, misal 1, ada orang memberi hadiah tujuannya ibtalul haq, membatalkan yang benar. 2, ada orang memberi hadiah tujuannya ihqaqul batil, membenarkan yang salah. 3, ada orang ngasih hadiah tujuannya al-mahsubiyah bi ghairi haq, mencari keberpihakan dengan cara yang tidak dibenarkan. 4, orang memberi hadiah ning tujuannya adalah al-husul alal manafi, mendapatkan kepentingan yang bukan haknya, maka ini jadi dosa. Atau yang kelima ini, suatu pemberian kok tujuannya al-hukmu lahu, untuk memenangkan perkaranya, maka ini juga bernilai dosa. Nah, sekarang kita bahas satu persatu sedikit ini. Jenengan aweh hadiah tempat RT. Ning tujuane wong sing bener dadi salah. Maka jenengan aweh tempat RT itu hadiah tapi bernilai dosa. Atau sebaliknya ihqaqul batil, jenengan jane salah, tapi kemudian jenengan datang kepada Pak Hakim memberi hadiah supaya kita diputuskan jadi orang yang benar. Maka pemberian kita kepada hakim itu masuk kategori dosa. Bisa dipahami? Sangat dipahami? Oke. 3, al-mahsubiyah bi ghairi haq, jenengan memberi sesuatu tapi tujuannya mencari keberpihakan dengan cara yang tidak dibenarkan. Jadi kalau di dalam Islam niku mencari keberpihakan boleh nggak? Boleh. Nyari dukungan boleh nggak? Boleh. Nyari simpati boleh nggak? Boleh. Tapi dengan cara yang dibenarkan. Yang dibenarkan itu gimana? Dengan membuktikan bahwa jenengan wong amanah, dengan jenengan membuktikan bahwa jenengan wong jujur, dengan membuktikan bahwa jenengan memiliki ide, gagasan, program yang bisa menguntungkan banyak orang. Silahkan. Ning mencari keberpihakan, simpati, dukungan dengan memberi sembako, nyari ngasih baju, ngasih ini, ngasih itu, di dalam Islam masuk kategori perbuatan yang tidak etis secara syar'i. Bisa dipahami? Jadi jane nek kula panjenengan niku nampani hadiah aja langsung wala alhamdulillah rezeki anak soleh sapa. Mengko disit iki ditanya, coba diruntut-runtut dulu kita itu dapat hadiah itu kenapa? Itu kan iki ana wong kenal-kenal be ora, dulur udu kanca ya bukan, kepotangan budi ya ora, ngerti-ngerti kok kemudian ngasih hadiah kepada kita. Mestinya jenengan bertanya-tanya, iki wong sing apa ya, kenal be ora ya, dulur be wudu ya, kanca be ora, nyong ya kayane kaya wong ya ora tau kepotangan budi karo nyong sini kok ngapa ya, kok ngerti-ngerti nggih, amplop 200.000. Oh, jebul nang pinggir dalan ki gambare pating tletek ki wong. Oh, berarti ana maunya ini. Ini masuk kategori al-mahsubiyah bi ghairi haq. Apa yang dia berikan kepada kita itu masuk kategori dosa. Ayuh we.
Kok ana sing raine terus beda ge, ana sing raine terus beda gitu. Anu wis nampani genah, anu wis nampani gitu. Lo ngerti nyong orang mangkat ngaji mergo iki lho asem gitu kan. Asem gitu kan. Ini kaum muslimin. Atau yang keempat nih, al-husul alal manafi, mendapatkan kepentingan yang bukan haknya. Misalnya, contoh ini contoh. Jenengan duwe anak jane jeneng bodoh leo kuliah hai jen kuliah ning jen lulusan IP-ne gur IPK-ne gur 2,2. Ini ada lowongan pekerjaan tapi syaratnya lulus dengan IPK 2,75 minimal. Sebab jenengan anaknya lulus gur nilainya 2,2. Nah, ke panitiane ditekani jenengan karo nggawa lomboke sekandi, duren montonge papat, ndoge sepeti karo beras iki sekantong gitu kan. Pak nyuwun tolong niki anak kula si jenengan nilainya ora piraha, tapi tolong lombok bisa saged sebab anu wis gawa duren montong papat, beras, lombok, ndok sepeti wis ora apa-apa ngene gitu kan. Nah, kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak berhak menerimanya, maka pemberian kita kepada panitia itu tadi masuk kategori dosa. Mudeng, paham? Atau satu lagi, pemberian kok tujuannya hukmulahu, dimenangkan perkaranya. Jangan jenengan salah, tapi karena jenengan itu memberi sesuatu kepada hakim sehingga hakim memenangkan perkara jenengan tidak dihukum, maka pemberian kepada hakim itu juga masuk kategori dosa. Inilah 5 sebab hadiah berubah jadi dosa. Maka apapun penyebutannya, arep pemberian tadi dijenengi hadiah kayak arep dijenengi infak kayak arep dijenengi sedekah kayak mau dikasih nama bentuk matur nuwun, mau dikasih nama THR, mau dikasih nama bonus, mau dikasih nama tanda terima kasih, tetap hukumnya jadi haram dan masuk kategori riswah. Napa? Riswah sih napa? Riswah sin apa? Suap. Suap sin apa? Riswah. Riswah sin apa? Suap. Lah malah bolak-balik tok ora ngono. Ngertos suap napa mboten? Ngertos suap napa mboten? Bisa dipahami? Nyogok atau nyuap. Jadi kalau pemberian tadi kok tujuannya itu tadi salah satu dari 5, ibtalul haq, ihqaqul batil, al-mahsubiyah bi khairi haq, al-husul alal manafi atau hukmulahu, maka hadiah itu masuk kategori riswah dan hukumnya haram. Dari sini kita bedakan yo apa to bedane riswah karo hadiah gitu kan. Hadiah itu pemberian yang diberikan kepada seorang sebagai wujud penghormatan kepada orang yang diberi. Kalau riswah, hadiah diberikan kepada seorang tapi ada udang di balik batu, ada maunya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. 2, hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan balasan. Tapi kalau riswah, si pemberi itu pasti ada yang diharap, ada kepentingan tertentu. 3, hadiah adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain dalam rangka mencari ridho Allah. Tapi kalau riswah itu enggak, yang dicari itu kepentingan duniawi semata. Bisa dipahami? Inilah bedanya hadiah sama riswah. Napa? Riswah. Monggo putune jadi jenenge riswah iki kok main temen ya kayaknya nggo anak nggo jeneng anak kenyong gitu kan. Siapa jenenge? Siti Riswah. Berarti Siti tukang nyuap gitu kan. Jadi jangan keliru, duwe putu malah dijenengi riswah gitu kan. Nah, dari sini Bapak Ibu, maka di dalam ajaran Islam ada orang-orang yang tidak boleh menerima hadiah. Ayo coba kita perhatikan ini penting ini. Contoh, atasan tidak boleh dapat hadiah dari bawahan. Kalau tujuannya apa? Al-husul alal manafi, mendapatkan kepentingan yang bukan haknya. Contoh nih, misalnya nih ada satu dinas,
Kepala seksinya itu baru pensiun. Barang kepala seksi pensiun, ini ada pegawai golongan 3B, angger tanggal mesti maring oleh kepala dinas sing gawa beras raja lele, sing gawa duren montong, sing gawa sirup karo biskuit, sing gawa nduk nganti rong peti dan seterusnya. Saya tanya, kenapa bawahan kok ngasih sesuatu kepada kepala dinas itu? Ada maunya enggak? Ada maunya enggak? Apa? Maunya apa? Supaya jabatan kepala seksi itu diserahkan kepada dirinya. Maka pemberian dari bawahan kepada atasan itu masuk kategori riswah, suap. Contoh lagi, guru itu aslinya nggak boleh dapat hadiah dari murid atau wali murid gitu maksudnya. Kalau tujuannya adalah tadi al-husul alal manafi atau al-masubiyah bighairi haq. Anake jenengan jan murid ning murid dablongan banget. Mangkat telatan, PR ora tau digarap, ulangan hasile ala, urung wayahe bali wis minggat. Pas arep unggah-unggahan, jenengan datang ke Bu Wali kelas. Bu, niku kok karpet tenggone jenengan kayane kok wis blekethek teman, kula tumbasaken sing enggal nggih, gitu kan. Lajane malah niki kula tumbasaken kalih kursine sisan men matching karo karpete, gitu kan. Sehingga kemudian si ibu-ibu yang anake dablongan itu tadi kemudian ngasih kepada ibu wali kelas napa? Karpet karo sofa. Lalu enten napa Bu kok jenengan kok repot-repot dadak tumbas karpet, tumbas sofa niku kepripun? Mboten napa-napa niki namung tanda matur nuwun jenengan niku jan wis momong anake kula pun maringi ilmu dhumateng anake kula. Jan matur nuwun banget. Cuma kayak gitu Pak. Dah kondur terus namung kula titip pesen tulung anake kula Bagas madan digatekaken nggih Bu, gitu kan. Bareng niki ibu-ibu tadi yang ngasih karpet sama sofa itu kondur. Jangan sing jenenge Bagas ki jeneng asline bocah dablongan, mangkat telatan, PR ora tau digarap, asline ora munggah. Ning sebab wis diwehi karpet karo sofa, kepripun? Layas kepriwe carane lagi ngotok dongkrak nilene. Maka hadiah dari wali murid kepada guru itu tadi masuk kategori riswah. Bisa dipahami? Ya, lagi contoh yang ketiga. Pejabat itu nggak boleh dapat hadiah dari pengusaha, Pak. Kalau tadi mungkin bawahan kepada atasan gawane duren montong. Nah ini gua ada pengusaha datang mungkin ke Pak Bupati, tahu-tahu bareng pamit Pak Bupati nika teng ngajeng enten enmek enggal parkir nggih jenengan. Enmek. Ana sing datang lagi nggawa laptop anyar digledakaken. Ana sing datang lagi bawa iPhone harganya 12 juta niki kangge panjenengan. Bahkan mungkin ada yang ngasih cek dengan nilai yang tidak sedikit. Saya tanya, kira-kira anak pengusaha kok aweh kepada pejabat, ada maunya enggak? Ada maunya enggak? Apa maunya? Apa maunya? Supaya kalau ada proyek dia dimenangkan tendernya, supaya kalau ada pengadaan barang dia ditunjuk menjadi suppliernya. Maka pemberian pengusaha kepada pejabat itu tadi masuk kategori riswah. Mudeng? Oke. Hakim jaksa tidak boleh menerima hadiah dari terdakwa yang sedang diurusi kasusnya. Ini kita misalnya nih bermasalah sehingga kemudian dituntut di hadapan peradilan, gitu kan? Kita mungkin terkena pasal berlapis. Ya sudah, kita datangi jaksa ngasih sesuatu kepadanya. Tujuannya apa? Supaya jaksa meringankan tuntutannya. Kita kasih kepada hakim supaya hakim meringankan hukuman vonis kepada kita. Maka pemberian kepada jaksa atau hakim itu masuk kategori riswah. Dosa. Termasuk, nah ini yang hati-hati nih. Asline seorang pegawai tidak boleh mendapat hadiah dari rakyat yang sedang diurusi kepentingannya. Misal, pegawai sudah dapat gaji bulanan dari pemerintah, dari penguasa. Tugasnya apa? Nyetak KTP, nyetak kakak. Tugasnya itu. Mesti digaji bulanan karena pegawai.
Ada masyarakat, tolong aku dinyatakan KTP. Neng cepetakan ya, ngurika, usel. Usel. Saya tanya, pirang juta? Kira-kira usel-uselnya pirang juta? Lah paling 10.000, 20.000. Tapi Nabi SAW ngendika, hadayal umalu hululun. Hadiah yang diterima oleh seorang pegawai adalah pengkhianatan, korupsi. Lah wong anu 10.000, 20.000 paling nggo tuku rames apa enggane korupsi Ustaz, korupsi di miliaran, korupsi di triliunan, wong iki korupsi gur paling 10.000 paling oleh nggo tuku ondol tok enggane kok masuk kategori korupsi. Rasulullah niku ngengetaken dumateng kula panjenengan, ampun sepelekke nilai sedikit. Beliau itu pernah bersabda seperti ini, ayuhan nas adul hayat wal mihyat. Wahai manusia, kembalikan tuh sekalipun nilainya sebatang jarum, kembalikan tuh nilainya sekalipun hanya seutas benang. Kalau didapat dengan korupsi, kata Nabi, innal hulula ya'ti yaumal qiyamati 'arun wa sanarun wa anarun ala ahlihi yaumal qiyamah. Sekalipun nilainya sebatang jarum atau seutas benang tapi didapat dengan korupsi, kelak akan datang pada hari kiamat menjadi cacat, menjadi borok, menjadi aib, menjadi api bagi perlakunya besok pada hari kiamat. Maka di dalam Islam pegawai habis digaji, habis dibayar, yang enggak boleh dapat hadiah dari rakyat kalau sedang menjalankan tugasnya. Saged dipahami. Termasuk petugas pajak tidak boleh mendapatkan hadiah dari wajib pajak yang sedang diurusi. Nah pajaknya jenengan PBB sila paling mungkin ya 1.000, 200.000, 400.000. Ini kan perusahaan mungkin ada yang 1 tahun itu pajaknya sampai 100 miliar. Telepon kepada petugas pajak, Pak, tolong pajaknya kula diurusi. Itu udah diurusi gimana ya, maksudnya supaya ditekan seminimal mungkin. Mangkai 10% gue jenengan. 10% dari 100 miliar berapa? 10 miliar. Dan yang namanya pegawai pajak paling mudeng, oke caranya men ora kegeden ge kayak delong ge. Akhirnya bisa ditekan. Pajaknya cuma bayar 20 miliar. Saya tanya, perusahaan bati enggak? Bati, yang mestinya bayar 100 miliar cuma bayar 30 miliar. Tugas pajak itu masuk kategori riswah dan itu dosa. Termasuk petugas sidak tidak boleh dapat hadiah dari lembaga yang diinspeksi. Contoh sekolahan akreditasi. Misal kebetulan yang akreditasi itu datang dari Kanwil, tang sekolahan jenengan di Banjarnegara. Maka begitu sampai di sini karena datang jauh-jauh, nginepnya ditempatkan di hotel. Hotelnya tidak cuma bintang 1, bintang 2, hotel bintang 7. Men orang mumet ndase gitu kan, maksudnya gitu kan, gitu kayak pujer kayak gitu kan, seperti itu. Kemudian malam harinya diservis dalam tanda kutip, siang harinya dikasih menu makanan yang enak-enak, pulang dikasih hadiah apa yang khas dari Banjarnegara, diwai hadiah oleh-oleh batik gemelem, sing duren montong, sing duren dirun khas mungkin Sigaluh, salak pondoh, wajik kletik, kali bening dan seterusnya. Semuanya dihadiahkan kepada petugas sidak itu tadi. Saya tanya, kira-kira ada maunya enggak pemberian itu tadi? Supaya hasil akreditasinya A, maka pemberian kepada petugas sidak itu tadi masuk kategori riswah. Termasuk polisi itu nggak boleh dapat hadiah dari pelanggar. Wis tahu? Jenengan teng kota orang gawa SIM, kecekel Pak polisi kepripun? Damai bae lho Pak, damai bae lho Pak. Damai-damai ndasmu gitu kan. Pakai kata ndasmu kayak menurut bapak kayak gitu loh gitu kan. Boleh enggak kayak gitu, boleh enggak? Boleh enggak ngasih hadiah kepada polisi, boleh enggak? Enggak boleh, karena itu masuk kategori riswah. Termasuk yang paling penting hari ini. Aslinya gini, Pak. Rakyat tidak boleh menerima hadiah dari calon pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif. Sebagaimana yang difatwakan oleh Lajnah Daimah ini, perbuatan calon legislatif, calon eksekutif, kepala negara atau kepala daerah yang memberikan sejumlah harta kepada rakyat dengan tujuan agar mereka memilihnya termasuk riswah dan hukumnya
haram. Aduh aja. Gimana? Menang baik kayaknya wis pada nampak nih, pada menang baik malah jadi deg-degan dok gitu kan. Saya ulangi. Jadi perbuatan calon legislatif maupun eksekutif, calon kepala negara, kepala daerah yang memberikan sejumlah harta kepada rakyat dengan tujuan agar memilihnya termasuk riswah dan hukumnya haram. Iki kepriwe nek wis baca ditampani ustaz gitu kan. Apa hadiah apa? Anggar hadiah rukuhe cantel nang masjid men dinggo wong akeh bukan milik jenengan. Lawang niku ono duit kok ustaz wis baca nggo tuku kiye, jenengan keluarkan lagi duit itu tadi, sumbangkan kepada masjid, sumbangkan mungkin kepada kepentingan umum dan seterusnya. Tidak halal. Halo. Kok raine dadi beda? Wis nampak? Angger dereng berarti anu ngarep-arep angger dereng. Seperti itu. Ayo kita bahas. Mana dalilnya Ustadz bahwa riswah itu dosa besar? Ini dosa besar, bukan dosa kecil. Sehingga Imam Ad-Dahabi di dalam kitab Al-Kabair beliau memasukkan riswah itu salah satu dari 70 dosa besar. Apa dalilnya? Satu ini. Riswah itu, menerima suap itu termasuk kebiasaane wong Yahudi. Berarti nek kelakuan kita, perbuatan kita sama dengan mereka, berarti kita juga sama dengan mereka. Sementara orang Yahudi itu dikelompokkan oleh Allah sebagai makhluk yang mahdubun alaihim. Allah itu marah dan murka kepadanya. Coba jangan paus surat Al-Fatihah. Menungso niku kan dibagi telu. Satu, alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah kasih nikmat. Inilah yang senantiasa kita minta setidaknya dalam waktu sehari 17 kali. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Nah ini satu, orang yang Allah kasih nikmat, an'amta alaihim. Kelompok manusia kedua yang disebut oleh Allah ghairil maghdubi alaihim, maghdubun alaihim. Nah kelompok yang ketiga manusia yang disebut oleh Allah sebagai dolin. Siapa yang Allah kasih nikmat? Ini yang kita mintakan gitu. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang dikasih nikmat siapa sih? Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, sholihin. Kita berharap kita diberi petunjuk oleh Allah dalan uripe para nabi, dalan uripe para syuhada, siddiqin, sholihin. Ghairil maghdubi alaihim, yang maghdubun alaihim itu siapa sih? Orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Emangnya kenapa orang Yahudi kok dimurkai oleh Allah? Mereka tahu mana hak mana batil, mereka tahu mana halal mana haram, mereka tahu mana yang ma'ruf mana mungkar, tapi mereka kemudian menerjangnya. Maka Allah murka kepadanya. Siapa yang masuk kategori dolin? Dolin itu an-nasara wa mislahum, orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Kenapa orang Nasrani kok disebut sesat? Sebab kitab mereka itu palsu, kitab mereka itu sudah diacak-acak, tapi mereka yakin banget, semangat banget ngene ngamal, padahal jane anu ajarane salah. Maka mereka disebut dolin. Nah sekarang kita kembali, orang Yahudi disebut apa? Maghdubun alaihim. Maksudnya apa? Allah marah dan murka kepadanya. Kenapa orang Yahudi kok dimurkai oleh Allah? Salah satunya karena demen mangan riswah. Ini sebagaimana disebutkan di surat Al-Maidah ayat 42. Sama'una lil kadzibi akaluna lisuhti. Sing jenenge wong Yahudi kuwi seneng ngrungokna berita-berita bohong, akaluna lisuhti, dan suka makan makanan haram. Lah para ulama niku ngendika akaluna lisuhti sih tegese napa? Mereka suka makan riswah. Oh berarti nek kelakuan kita enggak jauh beda dengan kelakuan orang Yahudi, senang menerima suap. Kita juga masuk kategori orang yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah. Ini dalil. Sekarang saya tanya nih, coba direnungi bareng. Jenengan dapat duit 1.000, 200.000, ning dimurkai kalih Gusti Allah. Berarti porugi.
Bati apa rugi? Ora rugi, rugine pol. Bati apa rugi? Duit 1.000 kok kita dimurkai Allah, rugine pol. Langgar 1 miliar kepriben nek 1 miliar. Lagi anggar 1 miliar dah kayaknya dipikir-pikir di situ Ustaz gitu kan. Kayaknya lumayan. Ki anggar bangsane jenengan-jenengan sih paling 1.000 200.000 ning anggar Pak Ustaz Pak Kiai 1 miliar. Jajal ngerti-ngerti dijujuki duit segebung 1 miliar. Wis tau weruh duit 1 miliar apa dereng? Lah 10 juta kan orang tahu kok gitu. Ini dikasih 1 miliar kayaknya beri pate ijo gitu dan seterusnya. Saya tanya, kalau 1 miliar badi apa rugi? Ya, menang baik kan? Menang baik kan? Dikasih 1 miliar tapi kita itu kemudian dimurkai oleh Allah. Kita katakan rugi nepol. Kenapa duit 1 miliar itu paling untuk berapa lama sih? Setahun duit 1 miliar habis nggak? Bisa habis. Esuk-esuk sarapan arwana goreng gitu kan. Awan-awan ngene dahar karo apa? Perkutut kontes goreng sing regane 100 juta gitu kan. Wengi-wengi madange karo apa? Lawe koi, iwak koi sing regane mungkin 5 juta. Lah kayaknya orang nganggo suwi duit 1 miliar itu tong-tongan. Lah kok enggane kemudian dimurkai sama Allah. Betapa meruginya. Ini riswah, makanya masuk kategori dosa besar. 2, riswah itu termasuk memakan harta orang dengan cara batil. Silakan baca Al-Baqarah 155. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah salah seorang di antara kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Batil gimana? Mendatangi hakim ngasih sesuatu supaya dimenangkan perkaranya, supaya kita itu mendapatkan milik orang lain dengan cara berbuat dosa. Di dalam Islam enggak boleh. Ini 2. Yang ngeri yang ketiga, sing jenenge riswah, baik sing aweh atau sing nampani pada baik, terlaknat. Napa? Terlaknat bahasa Jawane sih napa? Terkutuk, disupatani. Bisa dipahami? Lah suatu perbuatan kok dilaknat oleh Allah, berarti Allah marah kepadanya, murka kepadanya, Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya, Allah menjauhkan orang itu dari kebaikan. Dan tentang riswah, kalimatnya gini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasiyah wal murtasiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat itu artinya apa? Dongakna Allah, nyupatani. Coba bayangkan, Rasulullah mendoakan buruk kepada siapa? Ar-rasiyah, penyuap, wal murtasiyah, dan yang menerima suap. Dilaknat sama Rasul, didoakan buruk sama Rasul. Berarti Rasulullah niku ndongakaken moga-moga tiang niku dimurkai Allah, moga-moga tiang niku dimarahi sama Allah. Semoga Allah menjauhkan dia dari rahmatmu. Semoga Allah menjauhkan dari mungkin hidayah dan kebaikan. Coba bayangkan. Nek disupatani Pak Junianto sekang semampir, sen ora wedi. Anu ora mempan ora, dongane ora manjur ora. Tapi kalau ini yang mendoakan buruk Rasulullah Nabi SAW, kebaikan apa yang akan kita dapat kalau sudah didoakan buruk sama Nabi? Maka kita katakan, oleh duit 1.000 200.000 kok dilaknat sama Rasulullah, sorry ye. Mestinya gitu ya. Kata saya kurang membetan. Jenengan dapat 100.000 200.000 tapi dilaknat sama Rasulullah, sorry ye. Atau mau menerima? Apa tetap ditampani? Halo, ditampani enggak? Ya. Namanya sih yo, enggak gitu kan. Kok bareng Bali? Itu. Ditampani gitu. Apa maning weruh abang-abang, walah langsung gemeter gitu kan. Ini yang ketiga, yang keempat kaum muslimin. Harta suap itu cuma akan jadi bekal ke neraka, Pak Bro. Ini ada satu hadis nih. Suatu saat baginda Nabi itu bersabda kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah nih. Ya Ka'ab bin Ujrah, kulullah min nabata bisuhti fanaru aulabih. Wahai Ka'ab bin Ujrah,
saben daging sing tikil neng awakmu kok tikile sokok barang sing haram, besok tempat kembalinya itu neraka. Maksudnya gimana nih? Maksudnya begini kaum muslimin. Jenengan dapat uang suap 100.000, pulang diberikan nasi padang 4 bungkus. 1 bungkus jenengan dahar kiambak, dimasukkan ke mulut, dikunyah masuk ke perut, dicerna jadi nutrisi, mengalir di tubuh kita. Tumbuh di badan kita secuil daging yang tumbuhnya dari nasi padang yang dibeli dari duit riswah. Besok secuil daging itu tempat kembalinya neraka. 1 bungkus lagi kemudian jenengan dulangaken dumateng bojone, dimasukkan ke mulut, dikunyah masuk ke perut, kemudian dicerna jadi nutrisi yang mengalir di tubuh istri kita, sehingga kemudian dari nasi padang itu tadi yang dibeli dari duit riswah tumbuhlah secuil daging di badan istri kita. Maka secuil daging itu kelak tempat kembalinya neraka. Sisanya yang 2 bungkus dikasihkan kepada anak-anak jenengan, ditulangaken. Ya sama, kalau kemudian tumbuh secuil daging di badan anak-anak kita, maka daging itu kelak tempat kembalinya neraka kaum muslimin. Sekarang saya tanyakan, suami mana yang disebut sayang sama istrinya, ngasih makanan enak, tapi makanan enak itu kelak akan menyeret istrinya justru menuju ke neraka? Bapak mana yang disebut sayang sama anak-anaknya, kalau dia itu ngasih makanan yang enak-enak kepada anak-anaknya, justru membuat anak-anaknya harus terjungkal menuju ke neraka? Maka hati-hatilah dengan suap. Siap hati-hati? Ditambani apa ora? Ditambani apa mboten? Tetap jawabannya bingung, bela tambani ora ya gitu kan. Silakan pertimbangkan gitu. Ditambani pakai kenal. Ora usah balik kena, bahkan masjid bae. Gitu. Tambani silakan tambani nek ora kepenak. Syukur si tolak. Syukur tolaknya keprun kepak. Nek jenengan pancen wong jujur, wong amanah, jenengan pancen siap memperjuangkan nyong rakyat cilik, ora usah aweh apa-apa, rika tek dukung. Seorang muslim harus seperti itu. Sing penting jenengan amanah, sing penting jenengan pancen berjuang jadi wakil kami, memperjuangkan kami. Ora usah aweh apa-apa karo nyong, rika mesti tok pilih, tok dukung, bahkan tok perjuangan. Kan men wong sekali tengah itu dukung sampean kabeh. Ning syaratnya niku wau, kudu amanah, kudu jujur, kudu bener-bener memperjuangkan rakyat. Seorang muslim harus seperti itu. Aja terus lah dari kan aweh pira nyong kon milih rika. Malah nyong-nyong. Cinta murahan seperti itu, murahan. Kapan Indonesia maju kalau seperti itu? Oke, kaum muslimin, sekarang kita bahas nih, terakhir kita bahas nih. Kenapa riswah kok dilarang? Kok jan medeni temen wong paling duit 1.000 200.000 kok jare dilaknat kalau Rasul ngemben malah dagingnya mlebu neraka dan seterusnya. Kenapa sih riswah kok dilarang? Kita bahas kaum muslimin. Begini Bapak Ibu. Dosa riswah itu dosa yang dampaknya sistemik. Lah jeneng wel temen ngomong karo wong kali tengah ndak sistemik. Sistemik itu maksudnya gimana? Dampaknya luas, bisa jadi sampai generasi-generasi berikutnya. Beda dengan dosa lain. Contoh nih, dosa zina. Ada orang laki-laki perempuan berzina, yang terdampak buruk dihukum sama Allah itu siapa? Ya laki-laki dan perempuan itu tok. Wis. Ning nek riswah niku mboten. Iya. Nek riswah niku mboten. Itu bisa nanti kerusakannya itu dirasakan oleh orang banyak, bahkan anak putune jenengan ikut merasakan. Makanya jangan sepelekan. Contoh dampak sistemik dosa riswah. 1. Hak si lemah rakyat akan terdolimi jika suap menyuap dibiarkan. Contohnya kados niki. Untuk jadi anggota DPR RI oleh kursi, saya tanya, kira-kira butuh modal pinten?
Halo, tahu nggak butuh modal berapa? Kemarin saya nonton videonya Pak Bambang Susatyo. Beliau mengatakan rata-rata yang duduk di Senayan itu habisnya 20-an miliar. Berapa? Berapa? Jangan duit apa ora? Nek ora usah kepengen duwe kursi. Tuku kursi bekas bae. Tuku kursi bekas. Ora usah kursi nang Senayan, jebul regane larang 20 miliar. Jenengan tuku nang Barkas paling 300.000 gawe lumayan onjat-onjat Pak. Itu kan seperti itu. Sekarang saya tanya, modalnya tadi berapa? Oke, misalnya jadi. Saya tanya, kira-kira kepengen balik modal napa mboten? Halo. Mboten Ustaz, kula nu pancen niate berjuang membela rakyat, kula nu miskin kere ora apa-apa, duit entong-entongan ora apa-apa, sing penting yang tayang bela rakyat. Prat lah. Apunten ya, apunten. Nganggo pret gitu loh. Ya kebanyakan kan enggak lah, pasti ya kepengen duitnya. Sekarang saya tanya, kepriwe carane men duitnya balik? Korupsi enggak ada dana yang dikucurkan kepada mereka, itu enggak, bukan korupsi. Kalau sekedar korupsi mungkin dampaknya cuma kepada orang itu tok, enggak korupsi. Tapi dia akan menjual undang-undang. Ada nih mungkin pengusaha-pengusaha besar itu kemudian telepon, Pak Ketua Komisi, tolong buatkan undang-undang yang menguntungkan kami. Bagaimana caranya kemudian harga tenaga kerja itu dipres lah supaya kami itu bisa menekan ongkos. Diketok palu omnibus law, sehingga kemudian ada namanya pekerja kontrak barang wis ora kanggo ya wis enggak dipecat orang nampa pesangon apa-apa. Kemudian ditekan UMR-nya sekian, upah minimalnya sekian. Ya sudah seperti itu. Siapa yang diuntungkan? Pengusaha, ketok palu, jedet itu tadi. Si anggota DPR dikasih sama pengusaha-pengusaha besar itu tadi karena sudah membuat undang-undang yang menguntungkan mereka. 10 miliar. Yang dirugikan siapa? Rakyat kecil, tenaga kerja dipres. Pengusaha bikin perintah, bikin undang-undang supaya kami bisa menguasai konsesi lahan yang ada di Sumatera, di Kalimantan, sehingga pengusaha itu bisa memiliki aset kekayaan itu sampai ratusan ribu hektar. Sementara kita orang kecil itu kepengen dua kapling nandur kelapa sawit sehektar, begitu kesusahannya luar biasa. Kenapa? Ada undang-undang yang menguntungkan mereka, sehingga kemudian pengusaha itu mungkin bisa berani bayar mahal kepada para anggota dewan itu tadi. Yang dirugikan siapa? Rakyat. Jenengan nampani 1.000, tapi sebenarnya dampak kerusakannya, Masya Allah, sangat luas dan dalam jangka waktu lama. Ini yang namanya sistemik. Coba Freeport yang ada di Irian tuh, menambang emas dan tembaga, jumlahnya itu mungkin ribuan ton, keuntungannya mungkin triliunan. Pak Ketua Komisi, tolong buatkan undang-undang supaya kami masih bisa melanjutkan penambangan emas dan tembaga yang ada di Jayapura. Gimana ini? Us gua Bang, gua entek 1 triliun itu tak bayar, gitu kan? Sudah bagi-bagi saja tuh kepada anggota dewan itu tadi, ketok palu supaya kemudian melanjutkan Freeport, melanjutkan tambang di sana. Orang rugi, andai harus membayar itu 1 triliun itu nggak rugi. Kenapa? Keuntungan mereka itu berlipat-lipat daripada itu. Ini bahayanya riswah. Bisa dipahami. Tolong pilih yang jujur, tolong pilih orang yang baik. Udu sing aweh duit karo jenengan. Nek jenengan aweh diwehi duit kok kemudian jenengan pilih, jenengan akan dirugikan dalam jumlah yang lebih dahsyat daripada itu, dan yang terdampak tidak cuma jenengan, semua rakyat. Paham? Contoh lagi nih. Kalau suap menyuap merajalela, prestasi tidak dihargai. Jenengan nyekolahna anak rekasa jangan nanti dipletet-pletet, ngene ngencengna weteng, ngene prihatine pol. Anaknya lulus dengan lulusan luar biasa, summa cum laude dengan IPK 3,9 bahkan 4,0, pintere pol. Bareng daftar ke suatu instansi, jenengan orang duwe ordal, jenengan orang duwe duit nggo nyuap, ora ditampak.
Jangankan posisinya penting di suatu perusahaan besar, sekedar mau wiyata bakti sing maling honore sewulan paling 400-500 ribu be, anggar orang duwe ordal orang tayang wiyata bakti di sekolah itu. Coba bayangkan, berarti prestasi tidak dihargai. Orang yang pinter ini kemudian akan kemana? Diambil oleh orang Jerman, diambil oleh Italia, diambil oleh orang Eropa, diambil Amerika. Kenapa? Mereka itu masih menghargai prestasi, sehingga mereka itu kemudian dapat orang pinter-pinter dari Indonesia. Sementara di Indonesia orang pinter itu tidak dipakai, sing denggo wong bodoh-bodoh ning anu duit. Coba bayangkan kapan Indonesia akan maju. Ini loh riswah dampaknya sistemik. Bisa dipahami? Pengen Indonesia maju enggak? Ayo tobat, berhentilah sudah ini dari suap menyuap ini. Siap? Insyaallah. Cari orang yang baik. 3. Suap menyuap merajalela. Barang-barang itu jadi mahal, jangan dikira itu. Barang-barang secara umum. Tak contoni. Konon, nek Indonesia itu bikin bolpen. Tahu bolpen? Bolpen itu pena yang ujungnya itu ada bola kecil yang menggelinding ketika kita gerakkan. Itu namanya bolpen. Beda dengan pena. Kalau pena itu kan dengan mengalir, tinta itu mengalir. Ini enggak, Pak. Coba yang punya bolpen nanti disentuh ujungnya. Itu ada bola kecil. Konon kalau Indonesia itu bikin bola kecil sendiri, ongkos produksinya itu 1 jendil bola kecil itu 5.000 perak. Lah nek sejendil kue bola kecil 5.000, nek wis dadi bolpen kira-kira harga pira? Kira-kira harga berapa? Kayaknya ya 9.000, 10.000. Sekarang saya tanya, jenengan tumbas bolpen standar harganya berapa? 2.000 perak. Kenapa? Impor dari Tiongkok. Kenapa kok sejendil itu tadi bola kecil itu tadi kok harganya 5.000? Untuk masuk bisa diizinkan, dapat izin invest di Indonesia, nyuap. Kepengen dapat lahan untuk bikin pabriknya, nyuap. Begitu sudah bisa memproduksi barang supaya barangnya punya izin edar di Indonesia, nyuap. Saya tanya, dibebankan kepada siapa? Kepada harga pokok produksi. Kalau begitu nanti masyarakat harus membayar dengan harga yang lebih mahal dari yang mestinya dia nikmati. Dampaknya seperti itu suap. Sehingga hasil produksi kita kalah bersaing dengan luar negeri. Coba saya tanya ibu-ibu, Bu, nek jenengan gawe daster, kira-kira tuku bahan karo biaya jahit entongnya pira? Gawe daster. Kayaknya orang tahu pada tuku gawe daster gitu takone. Coba habis berapa lah nek jenengan bikin baju jahit sendiri itu, saya tanya, berapa? Habisnya berapa? 100 lebih. Alah kayaknya ya 200.000 nek gamis-gamis itu kayaknya 200.000. Sekarang saya tanya, ning nek jenengan tuku nang pinggir dalan serba 35.000. Coba bayangkan, anak daster regane 35.000. Kuwi ongkos produksine pira? Wong tekan pucuk Batur regane ya pada 35.000. Regane berapa ongkos produksinya? Jebul paling 80.000 perak itu di Tiongkok itu tadi, sehingga didatangkan ke sini itu kontainer itu kemudian bisa diecerkan dengan harga 35.000. Di sana itu nggawe itu 8.000 perak. Kenapa kok bisa seefisien itu? Kenapa? Bisa jadi orang tidak ada yang nyuap. Sementara di tempat kita tadi kepengen invest nyuap, kepengen bikin pabriknya nyuap, begitu kepengen jualan nyuap, akhirnya biaya high cost ekonomi namanya. Akhirnya sudah produk kita kalah bersaing. Hari ini perusahaan-perusahaan garmen konveksi di Bandung bangkrut. Hari ini tuh nek jenengan itu ke Semarang Bawen belok kiri itu ada pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Hari ini bangkrut. Karena tadi kita nggak efisien, ekonomi kita nggak efisien. Termasuk ini, kalau suap menyuap dibiarkan, fasilitas umum dari cepat rusak, jalan dari cepat bodol, aspal dari cepat madul-madul. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Kenapa? Orang dapat proyek iki anggaran ngecor ngaspal kawit kang Merdien nganti tekan Soma Gede kono Lawangawu anggarane sekian. Panitia lelange jaluk bagian. Sing gawe anggaran kepengine oleh bagian. Gitu kan?
lurah sing kelewatan kepengen oleh bagian, sing inspeksi men tanda tangan kepengennya oleh bagian. Saya tanya, duit sing dibagi-bagi niku saking pundi? Dari anggaran itu yang mestinya beton K250 diturunkan jadi K175. Nek K250 mungkin 5 tahun itu sekileng-kileng atau sepol, tapi karena sudah diturunkan jadi K175. Nembe decor ujarku lah bulan wingi nembe kenang rendeng sedela wis pating bradul. Sidane wong pada kepelarak tiba, bahkan ana sing kecelakaan sampai harus patah tulang dan seterusnya. Saya tanya, yang dirugikan siapa? Rakyat. Suap menyuap itu seperti itu dampaknya. Bahkan bukan tidak mungkin, gara-gara suap menyuap kita beredar makanan yang tidak layak, beredar obat-obatan yang tidak layak sehingga kita mengkonsumsinya. Perusahaan makanan minuman dari mungkin luar negeri mungkin kepengen jualan di Indonesia, siap bayar berapapun, yang penting bisa punya izin edar makanan dan minuman. Sekalipun mungkin supaya bikin harga murah, mereka itu kemudian menggunakan mungkin yang membahayakan kita, baik dari sisi kehalalan maupun dari sisi kesehatan. Karena perusahaan tadi yang dikejar itu murah. Nah, bagaimana supaya bisa punya izin edar? Gampang, tinggal suap saja. Padahal makanan itu mengandung zat berbahaya. Padahal makanan itu mungkin mengandung lemak babi. Padahal obat-obatan itu membahayakan. Kemarin kan sempat ada berita tuh, 170 anak balita mengalami gagal ginjal akut. Kenapa? Setelah diselidiki ternyata ngombe obat bentuk sirup. Ternyata sirup itu mengandung zat yang berbahaya. Pertanyaannya adalah, wong itu genah-genah mengandung zat berbahaya kok bisa-bisanya punya izin edar? Jangan-jangan suap. Suap penyuap nyawa itu jadi nggak dihargai. Saya jadi teringat itu, kayaknya beberapa tahun yang lalu itu ada anak pejabat itu kecelakaan nabrak orang di tol Jagorawi, 2 orang tewas. Saya tunggu-tunggu kasus ini tuh selesainya gimana. Akhirnya anak pejabat itu cuma disuruh apel setiap Senin lapor tok. Coba bayangkan, nabrak orang 2 orang tewas itu cuma kemudian disuruh apel, seakan-akan 2 nyawa itu nggak ada harganya. Kenapa? Punya duit untuk nyuap. Itu dampaknya. Nah sekarang secara politis kalau suap menyuap itu kok merajalela, ini yang ngeri kaum muslimin. Dampak politisnya kalau suap menyuap merajalela, akan berkuasa orang yang tidak memiliki kecakapan. Orang dua kepintaran, nggak memiliki keahlian. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Ja'ahu a'rabiyun faqal, suatu saat datang kepada beliau itu seorang Arab Badui, kemudian bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kehancuran itu akan terjadi? Dijawab oleh beliau, idza du'iyatil amanatu fangtadiris sa'ah, kalau amanah sudah disia-siakan, tunggu kehancurannya. Lah orang Arab Badui itu tadi nanya lagi, ya Rasulullah kaifa idu'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan? Maksudnya kepripun ya Rasulullah? Beliau lajeng ngendika, idza wusidal amru ila khairi ahli, sementara malah pengkhianat dianggap sebagai orang yang terpercaya. Coba, bagaimana bisa ada zaman seperti itu? Kenapa? Ada orang jahat tapi duitnya banyak. TV ini punya dia, stasiun TV itu punya dia, stasiun televisi ini punya dia, kantor berita ini milik dia, kantor berita itu milik dia, sehingga keburukannya bisa dinampakkan justru malah nampak seperti kebaikan. Mungkin dia itu difoto lagi berpelukan dengan rakyat jelata, orang miskin difoto. Padahal cuma memeluk orang itu mungkin 1 kali, tapi kemudian gambarnya dicetak disebar di seluruh Indonesia. Wong se-Indonesia ngertinya gimana? Loh kayak wong lojan karo wong cilik kayaknya sayang banget. Padahal guru foto tok, cuma karena mereka itu menang punya media yang buruk jadi nampak baik. Sebaliknya, karena orang ini tidak punya media, tidak sugih dan seterusnya, bisa dicitrakan dengan yang jelek, jadi jelek. Ini orang baik, bisa dinampakkan tuh, dinampakkan keburukannya tok. Kalau sudah seperti ini kata Nabi, wa yatakalamu ruwaibidoh, mesti yang jadi penguasa adalah ruwaibidoh. Ruwaibidoh itu apa? Al-fuwasiku yata'akalamu fi amril ammah, orang jahat, orang fasik, orang yang suka memperturutkan syahwat tapi diserahi untuk jadi penguasa. Gara-gara apa? Jahat ning duite akeh, bisa membeli suara. Ini bahayanya kaum muslimin. Makanya latihan, tidak semua hadiah bernilai berkah, ada hadiah yang justru malah dosa.
latihan. Memilih pemimpin ya pancen sing karakternya bagus. Jenengan cari tuh track recordnya. Hari ini mudah nyari di HP jenengan. Oh jane iki asline wonge kayak apa, jujur apa ora, kehidupan keluarganya kayak apa, berlebihan apa enggak, aset kekayaannya berapa dan seterusnya. Jenengan bisa pelajari sendiri. Jadilah muslim yang baik. Memilih orang itu juga karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena ketakwaannya. Sekalipun jenengan nggak diuntungkan. Sebaliknya jenengan diuntungkan tapi kayak niki wong jahat ya jangan dipilih, bahaya. Bahayanya itu nanti dirasakan oleh orang banyak, bahkan oleh generasi-generasi anak putune jenengan. Siap? Oke, ini sajalah kaum muslimin rahimakumullah, sekedar menjadi pengingat bagi kita semua. Kenapa saya sampaikan di mana-mana nih materi ini, kami sampaikan di mana-mana. Saking cinta kita kepada Indonesia, kepengen negeri ini maju, kepengen negeri ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, kepengen negeri ini dibukakan oleh Allah berkah dari langit dan dari bumi. Kayaknya harus dimulai dari mana? Dari diri kita. Yuk aja galem suap. Siap? Insya serius nggih? Wah terus nongkone angel iki. Wangel tenan tuturan iki angel tenan gitu kan gitu ya. Demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena ini sudah cukup siang. Nanti ini ada agenda anak-anak TPG kayaknya mau ujian gitu dan seterusnya. Dari kami ini aja dulu, ini jam 8:30 ya. Kebetulan kami itu keluar rumah itu sebelum subuh ini, tadi sudah ke Gemingsir, Sukamandi, langsung lari ke sini dan seterusnya. Kayaknya cukup ini dulu, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang akan menjadi pembela rakyat, pemimpin yang cinta Islam, pemimpin yang nanti akan menjadi sebab negeri kita diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makatan saking kawula monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.